Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang alim besar dari Bani Israel, dihormati kaumnya, rela meninggalkan kehormatan lama demi mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Abdullah bin Salam. Di akhir hayatnya, beliau masih disebut para sahabat sebagai rujukan ilmu. Hingga wafatnya pada tahun 43 Hijriah, menjadi penutup perjalanan luar biasa seorang saksi kebenaran. Semoga Allah merahmati Abdullah bin Salam, menjadikannya teladan bagi kita dalam keteguhan iman, dan mengumpulkan kita bersama beliau dan para sahabat di surganya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Simak kisah lengkapnya sampai akhir, karena di episode ini kita akan menyingkap tahun-tahun terakhir Abdullah bin Salam dan hikmah besar yang lahir dari perjalanan hidupnya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Dari Al-Hasin bin Salam hingga tanda-tanda kenabian. Di Madinah, jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ada seorang tokoh yang sangat disegani di kalangan Yahudi Bani Qainuqa. Namanya adalah Al-Hasin bin Salam. Orang-orang Yahudi memandangnya sebagai pemuka, seorang alim yang menguasai Taurat dengan mendalam. Bukan hanya seorang ahli kitab, beliau juga menjadi rujukan kaumnya dalam urusan hukum, tafsir, dan nubuat. Gelarnya di antara mereka adalah Sayyiduna wa Ibnu Sayyidina, pemimpin kami dan anak dari pemimpin kami. Kehidupan Al-Hasin berjalan dalam suasana penuh pengaruh. Kaumnya menghormati setiap kata-kata yang beliau ucapkan. Namun di balik kedudukan itu, beliau menyimpan keresahan. Semakin dalam beliau mempelajari Taurat, semakin jelas baginya tanda-tanda akan datangnya seorang nabi akhir zaman. Kitab itu bukan sekedar memuat syariat lama, tapi juga kabar besar tentang sosok yang akan mengakhiri mata rantai kenabian. Riwayat-riwayat menyebutkan Abdullah bin Salam, nama Islamnya kelak, telah lama meneliti ayat-ayat dalam Taurat yang menggambarkan ciri-ciri nabi terakhir. Beliau menandai sifat-sifatnya. Seorang nabi yang akan datang bukan dari kalangan Bani Israel, melainkan dari bangsa lain. Nabi itu akan muncul di tanah Arab, membawa syariat baru yang lurus dan dikenal dengan akhlak yang jujur. Kabar tentang seorang nabi dari Mekah sebenarnya telah lama beredar. Sebagian Yahudi Madinah sering menakut-nakuti kaum Aus dan Khazraj dengan ancaman. Telah dekat masa munculnya seorang nabi, kami akan mengikutinya dan membunuh kalian seperti kaum Ad dan Iram dibinasakan. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Hisam. Namun ironinya, ketika Nabi itu benar-benar datang, sebagian besar dari mereka justru berpaling. Al-Hasin bin Salam tidak seperti kebanyakan kaumnya. Beliau lebih jujur dalam membaca tanda-tanda kitab suci. Beliau tahu benar bahwa setiap nubuat yang disebut Taurat tidak bisa diabaikan. Ketika kabar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah di Mekah sampai ke telinganya, hatinya mulai bergejolak. Beliau mendengar berita tentang seorang lelaki Quraisy yang mengaku sebagai nabi, menyeru kepada tauhid, menentang berhala, dan disifati oleh kaumnya sebagai orang yang jujur lagi terpercaya. Semua itu selaras dengan apa yang beliau pelajari di Taurat. Ketika desas-desus hijrah Rasulullah merebak di Madinah, perhatian Al-Hasin semakin besar. Beliau menanti dengan penuh rasa ingin tahu, sebab dalam nubuat Taurat, beliau mendapati tanda bahwa Nabi akhir zaman akan bermigrasi ke sebuah kota yang dikelilingi oleh kebun kurma dan bukit-bukit. Madinah memenuhi ciri itu. Dalam riwayat disebutkan, Abdullah bin Salam berkata, "Ketika Rasulullah tiba di Madinah, aku berada di antara orang-orang yang ingin melihatnya.
Tatkala aku melihat wajah beliau, aku tahu bahwa wajah itu bukan wajah seorang pendusta. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Sebelum pertemuan itu terjadi, ada kegelisahan yang kerap beliau rasakan. Setiap kali membaca Taurat, setiap kali mengingat nubuat, beliau bertanya dalam hati, apakah benar waktunya sudah tiba? Apakah sosok yang disebut-sebut orang Arab sebagai Muhammad ini memang nabi yang dijanjikan? Saksi dari kalangan sahabat meriwayatkan bahwa Abdullah bin Salam sering memisahkan diri, merenung di kebunnya. Beliau meneliti ulang naskah-naskah suci yang beliau kuasai. Bahkan keluarganya sendiri tahu bahwa beliau berbeda dari kebanyakan tokoh Yahudi lainnya. Ada kejujuran yang sulit beliau sembunyikan ketika melihat tanda-tanda itu semakin nyata. Kaum Yahudi di Madinah sebenarnya telah terbiasa menanti kemunculan seorang nabi. Namun, mereka tidak membayangkan bahwa nabi itu akan lahir dari kalangan Arab Quraisy. Mereka membayangkan nabi terakhir akan tetap dari keturunan Israel. Ketika kenyataan tampak bertolak belakang dengan ekspektasi, banyak yang akhirnya menolak. Tapi Al-Hasin bin Salam tidak terjebak pada fanatisme itu. Beliau tetap berpegang pada teks, bukan pada prasangka kaumnya. Pada tahap inilah kita melihat pergeseran besar dalam hidup seorang pemuka Yahudi. Dari seorang alim yang dihormati, beliau berubah menjadi pencari kebenaran yang resah. Gelar, kedudukan, bahkan kehormatan di mata kaumnya, semua seakan tidak lagi penting dibandingkan keyakinan bahwa janji Allah sedang mendekat. Pertemuan pertama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu Madinah bergemuruh dengan kabar besar. Kaum muslimin menanti kedatangan sosok yang telah mereka rindukan, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah dari Mekah. Orang-orang berduyun-duyun keluar menyambut, anak-anak memanjat atap rumah, dan kaum Ansor memenuhi jalanan dengan seruan takbir. Semua mata tertuju pada seorang tamu agung yang datang bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Di antara orang-orang yang menanti, ada seorang tokoh Yahudi yang hatinya berdebar lebih keras dari siapapun, yaitu Al-Hasin bin Salam, pemuka agama mereka. Beliau berada di kebunnya, naik ke pohon kurma, memperhatikan dari kejauhan. Dari balik dedaunan, beliau melihat sosok itu mendekat. Sumber-sumber sirah meriwayatkan bahwa saat pertama kali pandangannya jatuh kepada wajah Rasulullah, beliau langsung berkata dalam hati, wajah ini bukan wajah pendusta. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Seruan takbir pun keluar spontan dari mulutnya, Allahu Akbar. Suara menggema hingga didengar oleh bibinya, Khalidah binti Al-Harits, yang terkejut dengan luapan emosi itu. Ia mendongak, memandang Al-Hasin dengan penuh tanya. Ada apa denganmu wahai saudaraku? Tanyanya heran. Dengan wajah berseri dan mata berbinar, Al-Hasin turun dari pohon kurma. Beliau berkata kepada bibinya dengan penuh keyakinan, demi Allah, inilah nabi yang dijanjikan oleh Taurat. Inilah yang selama ini kita nanti-nantikan. Khalidah terdiam. Ia mengenal Al-Hasin sebagai seorang alim yang tidak pernah berbicara sembarangan. Jika ia sudah berkata begitu, berarti keyakinannya lahir dari ilmu yang dalam. Langkah Al-Hasin terasa ringan saat beliau mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat menyebutkan beliau langsung bergegas menemui Nabi tanpa ragu. Inilah momen yang mengubah hidupnya selamanya. Saat bertemu dengan Rasulullah, beliau memandang lekat wajah Nabi, dan benar setiap tanda yang beliau baca dalam Taurat kini nyata di hadapannya. Dialog pun terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut dengan kelembutan. Abdullah, nama yang kelak beliau berikan kepadanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan kebenaran nubuat. Riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi mencatat, Al-Hasin bertanya beberapa hal yang hanya seorang nabi bisa menjawab. Tentang makanan pertama ahli surga,
tentang tanda pertama kiamat, tentang amal yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, makanan pertama ahli surga adalah tambahan hati ikan. Tanda pertama kiamat adalah api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Amal yang paling utama adalah memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun tidak. Mendengar jawaban itu, Al-Hasan bin Salam tidak lagi ragu. Beliau langsung berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Syahadat itu terucap di hadapan Rasulullah dan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Momen itu menggetarkan, sebab seorang alim Yahudi yang dihormati kaumnya kini memilih Islam tanpa paksaan, murni karena ilmu dan keyakinan. Rasulullah pun memberinya nama baru, yaitu Abdullah bin Salam, nama yang menandai kelahirannya kembali dalam iman. Riwayat lain yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa Abdullah bin Salam adalah orang pertama dari kalangan Yahudi Madinah yang masuk Islam. Beliau memeluk agama ini dengan penuh ketulusan tanpa perhitungan duniawi. Pada saat itu, Abdullah menyadari bahwa langkahnya tidak akan mudah. Beliau tahu betul bagaimana kaumnya bersikap keras terhadap kebenaran yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Namun, syahadat telah keluar dari lisannya. Keyakinan itu tidak bisa beliau sembunyikan dari hatinya. Strategi rahasia dan konfrontasi dengan kaum Yahudi. Setelah mengikrarkan syahadat di hadapan Rasulullah, Abdullah bin Salam menyadari satu hal. Keislamannya tidak akan diterima begitu saja oleh kaumnya. Beliau tahu betul watak orang-orang Yahudi di Madinah, khususnya Bani Qainuqa. Mereka bisa saja memujinya setinggi langit saat masih sejalan dengan mereka, namun akan menjatuhkannya sedalam-dalam jika beliau berpihak pada kebenaran yang mereka benci. Abdullah mendatangi Rasulullah dengan sebuah strategi. Beliau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah kaum yang penuh kebohongan. Jika mereka tahu aku masuk Islam, niscaya mereka akan mencelaku. Maka tanyakanlah kepada mereka tentang diriku, sementara aku bersembunyi. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima saran itu. Maka dikirimkanlah utusan untuk memanggil para tokoh Yahudi agar datang menemui beliau. Mereka pun berkumpul di rumah Rasulullah, duduk dengan penuh wibawa. Saat itu Abdullah bin Salam bersembunyi di salah satu ruangan, mendengar dengan seksama apa yang akan mereka katakan. Rasulullah membuka pembicaraan dengan pertanyaan yang langsung menusuk. Bagaimana pendapat kalian tentang Al-Hasan bin Salam? Para tokoh Yahudi serentak menjawab tanpa ragu sedikit pun. Dia adalah Sayyiduna wa Ibnu Sayyidina, pemimpin kami dan anak dari pemimpin kami. Dia adalah ahbaruna, orang alim kami, dan seorang dari kalangan kami yang paling berilmu. Riwayat ini ditegaskan dalam Sahih Bukhari. Jawaban itu menggambarkan betapa tingginya kedudukan Abdullah di mata kaumnya. Mereka menyanjungnya sebagai simbol kehormatan dan otoritas agama. Namun, itu hanya berlangsung sekejap. Rasulullah memberi isyarat. Abdullah pun keluar dari persembunyiannya dan berdiri di hadapan mereka. Dengan suara lantang, beliau berkata, wahai kaum Yahudi, bertakwalah kalian kepada Allah. Demi Allah, kalian tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sekejap suasana berubah tegang. Orang-orang Yahudi yang tadinya memujinya kini membalik ucapan mereka. Mereka berkata, kau pendusta, engkau bukan pemimpin kami, engkau bukan orang alim kami. Mereka mencerca Abdullah tanpa ampun. Rasulullah menyaksikan langsung perubahan sikap drastis itu. Saksi-saksi dari kalangan sahabat yang hadir kemudian meriwayatkan peristiwa ini. Abdullah bin Salam tetap tenang. Beliau sudah menduga reaksi itu akan muncul.
Namun, fakta ini menjadi bukti nyata bagaimana kaum Yahudi menutup mata terhadap kebenaran yang ada di depan mereka. Riwayat ini menjadi latar turunnya firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab, mereka mengenalnya Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Ayat ini menjadi saksi abadi dari peristiwa tersebut. Abdullah bin Salam adalah contoh nyata dari ahli kitab yang jujur dengan ilmunya, sementara kaumnya menolak dengan kesombongan. Abdullah bin Salam dalam komunitas Muslim. Setelah kabar keislaman Abdullah bin Salam tersebar, suasana di Madinah berubah. Nama besarnya sebagai seorang ulama Yahudi yang disegani membuat banyak mata tertuju kepadanya. Beliau bukan hanya dikenal sebagai seorang ahli Taurat, tetapi juga pemimpin rohani yang menjadi rujukan Bani Qainuqa dan sebagian kabilah Yahudi lainnya. Keputusannya untuk masuk Islam menjadi titik krusial dalam dinamika antara kaum muslimin dan komunitas Yahudi di Madinah. Di sisi kaum muslimin, kedatangan Abdullah bin Sabah membawa angin segar. Beliau segera menempati posisi penting dalam barisan sahabat Nabi, bukan karena keturunan, bukan karena harta, melainkan karena ilmu dan kejujuran yang beliau bawa. Sejak awal Rasulullah menilai Abdullah bin Salam sebagai orang yang tulus dan penuh keimanan. Sebuah riwayat sahih dari Anas bin Malik menegaskan, Rasulullah pernah bersabda, Abdullah bin Salam adalah sebaik-baik orang Yahudi. Hadis riwayat Bukhari. Kehadiran Abdullah bin Salam di tengah kaum muslimin memperkuat kredibilitas dakwah. Para sahabat melihat bagaimana seorang tokoh Yahudi yang sebelumnya begitu tekun dengan Taurat, kini berdiri sejajar bersama mereka dalam sholat berjamaah, dalam majelis Nabi, bahkan dalam perundingan penting. Beliau bukan sekedar mu'alaf, melainkan saksi hidup bahwa ajaran Rasulullah adalah kelanjutan dari risalah para nabi Bani Israel. Namun, hubungan Abdullah dengan komunitas lamanya tidak berjalan mulus. Setelah beliau beriman, orang-orang Yahudi melancarkan propaganda keras. Mereka menuduhnya sebagai pengkhianat, bahkan memutarbalikkan reputasinya yang dulu mereka junjung tinggi. Peristiwa ini menunjukkan kontras yang tajam. Bagaimana kedudukan Abdullah di mata mereka runtuh seketika hanya karena beliau mengikuti kebenaran. Meski begitu, Abdullah tidak mundur. Beliau meneguhkan keimanannya, bergabung penuh dengan kaum muslimin dan meninggalkan komunitas lamanya tanpa menoleh ke belakang. Di sisi internal umat, Abdullah segera mendapatkan tempat barisan sahabat yang berperan dalam membangun masyarakat baru. Beliau ikut dalam majelis ilmu, ikut bermusyawarah dengan Nabi, dan kerap menyampaikan pandangan yang tajam berdasarkan pengetahuannya tentang Taurat dan Nubuwah. Riwayat-riwayat mencatat bahwa Abdullah sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Beliau hanya menyampaikan riwayat dari Nabi dengan penuh kehati-hatian, agar tidak bercampur dengan pengetahuan sebelumnya dari kitab Taurat. Inilah sebabnya beliau termasuk sahabat yang dihormati dalam sanad periwayatan. Abdullah juga dikenal dengan kezuhudannya. Beliau hidup sederhana di Madinah, tidak memanfaatkan statusnya sebagai mantan tokoh Yahudi untuk mencari kedudukan dunia. Dalam keseharian, beliau lebih banyak mengajar, beribadah, dan terlibat dalam kegiatan umat. Sejarah menyebutkan bahwa beliau tidak mencari panggung, tetapi perannya terasa dalam setiap kesempatan. Bahkan para sahabat senior seperti Abu Hurairah sering menyebut namanya sebagai rujukan. Kedekatannya dengan Rasulullah juga tercermin dalam doa-doa dan pujian Nabi kepadanya. Selain sabda, Abdullah bin Salam adalah sebaik-baik orang Yahudi, ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Nabi bersabda, 10 orang pasti masuk surga. Dalam daftar tersebut, Abdullah bin Salam termasuk di dalamnya, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang hasan.
Kehormatan ini semakin mengokohkan posisinya di tengah kaum muslimin. Tidak hanya itu, Abdullah juga membawa keluarganya masuk Islam. Riwayat menyebutkan istri dan anak-anaknya turut beriman. Mereka menjadi bagian dari komunitas baru yang hidup berdampingan dengan Muhajirin dan Ansor. Kehadiran keluarga Abdullah menunjukkan bahwa pilihannya bukan keputusan pribadi semata, tetapi langkah yang menyeluruh untuk memutuskan hubungan dengan kekafiran dan menyatu dengan umat Islam. Dalam konteks masyarakat Madinah, Abdullah bin Salam berperan sebagai jembatan informasi. Beliau mengetahui seluk-beluk kaum Yahudi, strategi mereka, bahkan tipu daya yang kerap mereka sembunyikan. Karena itu, kehadirannya di barisan muslimin menjadi semacam intelijen yang membantu Rasulullah membaca situasi politik. Perannya dalam memberi masukan tercatat dalam beberapa riwayat, meski tidak selalu ditampilkan secara gamblang dalam kitab-kitab sirah. Satu hal yang menonjol, Abdullah selalu memposisikan dirinya sebagai murid Nabi. Beliau tidak pernah mengedepankan ilmunya di atas wahyu. Padahal sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang disegani karena keluasan pengetahuan Taurat. Namun setelah Islam, beliau menundukkan semua itu di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang membuat kaum muslimin menghormatinya karena kerendahan hatinya dalam menuntut ilmu. Abdullah bin Salam dan fitnah pada zaman Sayyidina Utsman. Riak perpecahan mulai terasa ketika kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memasuki tahun-tahun kritis. Kota Madinah yang sebelumnya menjadi pusat ketenangan dan rujukan bagi seluruh kaum muslimin, perlahan disusupi isu-isu, fitnah, dan provokasi yang disebarkan dari luar. Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, menjadi salah satu penggerak fitnah terbesar. Ia mengobarkan kebencian terhadap khalifah, memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran, dan menebarkan subhat tentang keadilan Sayyidina Utsman. Dalam kondisi ini, nama Abdullah bin Salam kembali muncul ke permukaan. Sebagai sahabat yang sejak lama dikenal jujur dan memiliki kedudukan di mata kaum muslimin, beliau menjadi salah satu suara yang memberi peringatan keras terhadap bahaya fitnah ini. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Abdullah bin Salam termasuk di antara orang yang mengingatkan penduduk Madinah agar tidak terjebak dalam hasutan. Salah satu riwayat penting datang dari Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dengan sanad yang dinilai sahih, disebutkan bahwa ketika fitnah mulai berkobar, Abdullah bin Salam berdiri di hadapan orang-orang Madinah dan berkata, "Wahai manusia, janganlah kalian membunuh Utsman. Demi Allah, jika kalian membunuhnya, pedang tidak akan pernah diangkat dari pundak kalian hingga hari kiamat. Dan jika kalian membunuhnya, sungguh kalian akan terpecah belah, dan kalian tidak akan pernah kembali bersatu sampai hari kiamat." Kata-kata itu bukan sekedar nasihat, melainkan peringatan yang lahir dari pandangan tajam seorang ulama yang memahami tanda-tanda kehancuran umat. Abdullah bin Salam berbicara bukan dari angan-angan, tetapi dari ilmu dan firasat seorang sahabat yang dekat dengan wahyu. Namun, fitnah yang sudah menyebar luas terlalu kuat untuk dibendung oleh suara peringatan. Di Madinah, masa pemberontak mulai berdatangan dari Mesir, Kufah, dan Basrah. Mereka menekan Sayyidina Utsman, mengepung rumahnya, menuduhnya berbuat zalim, hingga memutus suplai air. Abdullah bin Salam termasuk orang yang menentang aksi pengepungan itu. Beliau bahkan tercatat sebagai saksi yang secara langsung membela Sayyidina Utsman. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau mendatangi pintu rumah khalifah, lalu berkata dengan lantang, "Wahai manusia, jangan lakukan. Demi Allah, pedang pasti akan terhunus, darah akan tertumpah, dan bencana akan menimpa kalian." Kesaksian Abdullah bin Salam menunjukkan keberpihakannya yang jelas. Beliau berdiri di sisi khalifah sebagai sahabat Nabi, bukan di pihak para penghasut. Para ulama sejarah seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyinggung bahwa Abdullah bin Salam adalah salah satu dari orang-orang besar Madinah
yang mencoba menahan gelombang fitnah meski akhirnya gagal karena besarnya tekanan pemberontak. Ada riwayat menarik lain yang menggambarkan bagaimana Abdullah bin Salam memandang situasi itu. Dalam sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, beliau berkata, "Jika kalian membunuh Sayyidina Utsman, demi Allah, bumi ini akan menjadi gelap bagi kalian dan urusan kalian tidak akan pernah lurus lagi." Ungkapan ini sekali lagi menegaskan bahwa beliau melihat konsekuensi jangka panjang dari kejahatan itu. Peran Abdullah bin Salam tidak berhenti pada memberi nasihat saja. Beliau juga hadir dalam suasana mencekam saat Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dikepung. Dalam beberapa catatan disebutkan, beliau ikut menjaga rumah khalifah bersama sahabat-sahabat lain. Meski beliau bukan seorang prajurit tempur yang terkenal, posisinya sebagai tokoh berilmu memberi bobot moral di barisan pembela Sayyidina Utsman. Sayangnya, suara Abdullah bin Salam dan para sahabat senior lainnya tidak mampu menghentikan kehendak kelompok pemberontak. Fitnah yang dipicu oleh intrik Abdullah bin Saba dan pengikutnya terlanjur membakar amarah massa. Sayyidina Utsman akhirnya terbunuh secara tragis di rumahnya, dan peringatan Abdullah bin Salam terbukti. Pedang benar-benar tidak pernah berhenti setelah itu. Dengan demikian, periode fitnah besar pada zaman Sayyidina Utsman menjadi salah satu titik gelap dalam sejarah Islam yang disaksikan langsung oleh Abdullah bin Salam. Beliau tampil sebagai saksi, sebagai pemberi nasihat, dan sebagai sahabat yang berusaha mempertahankan persatuan umat. Semua itu menegaskan bahwa meskipun beliau berasal dari Yahudi, beliau benar-benar tegak sebagai muslim sejati di tengah ujian paling berat yang menimpa kaum muslimin pada masa itu. Tahun-tahun terakhir dan hikmah besar. Setelah gelombang fitnah besar yang menimpa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam masih hidup beberapa tahun lagi, menyaksikan bagaimana umat Islam berjuang menghadapi dampak dari tragedi tersebut. Usianya sudah menua, tubuhnya melemah, tetapi pengaruhnya sebagai seorang alim tidak pernah pudar. Di Madinah, beliau dikenal sebagai sosok yang menenangkan, rujukan ilmu, dan tempat bertanya bagi generasi berikutnya. Nama Abdullah bin Salam bahkan disebut oleh para sahabat lain sebagai salah satu figur utama ilmu. Ada sebuah riwayat masyhur yang datang dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebelum wafat. Dalam wasiatnya, Mu'adz berkata kepada umat Islam, "Carilah ilmu dari 4 orang, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Salman Al-Farisi, dari Abu Darda, dan dari Abdullah bin Salam." Hadis riwayat Tirmidzi. Penyebutan Abdullah bin Salam sejajar dengan sahabat besar lainnya menunjukkan betapa tinggi kedudukannya dalam dunia ilmu. Beliau bukan hanya saksi sejarah, bukan hanya orang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi, tetapi juga seorang guru bagi umat. Para tabi'in mengenalnya sebagai perawi yang hati-hati, seorang alim yang zuhud, dan sosok yang menjaga lisannya dari ucapan yang sia-sia. Di penghujung hidupnya, Abdullah bin Salam tinggal di Madinah. Riwayat dari Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 43 Hijriah, pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Usianya saat itu diperkirakan lebih dari 70 tahun. Sebagian ulama menyebut beliau dimakamkan di Madinah dan umat Islam setempat memberi penghormatan besar kepadanya. Wafatnya Abdullah bin Salam menjadi momen yang mengingatkan umat akan perjalanan hidupnya yang luar biasa. Dari seorang tokoh Yahudi yang dihormati, beliau berani meninggalkan semua itu demi mengikuti Rasulullah. Dari seorang yang dicaci oleh kaumnya karena berpaling dari tradisi lama, beliau tetap tegar memegang kebenaran. Dari seorang alim Taurat, beliau berubah menjadi sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis penting. Kehadirannya di tengah umat Islam membawa jejak kuat. Beliau adalah saksi dari Bani Israel bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar seorang Rasul yang dijanjikan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 10.
Sebagian ulama tafsir menyebut ayat itu turun terkait Abdullah bin Salam. Dan seorang saksi dari Bani Israel telah mengakui kebenaran yang serupa dengan Al-Quran. Lalu dia beriman, sedangkan kamu menyombongkan diri. Hikmah besar dari perjalanan Abdullah bin Salam jelas terbaca. Pertama, keyakinannya meninggalkan keyakinan lama demi kebenaran, menunjukkan betapa mahalnya iman. Beliau rela kehilangan status sosial, dihina oleh kaumnya hanya demi Islam. Kedua, keteguhan dalam menghadapi cercaan menjadi pelajaran bahwa kebenaran selalu menuntut pengorbanan. Ketiga, ilmunya yang luas tidak menjadikannya sombong, justru menuntutnya untuk menerima Islam dengan penuh keyakinan. Keempat, kesaksiannya sebagai ahli kitab yang jujur menjadi bukti kuat bahwa kenabian Muhammad SAW nyata dan tidak diragukan. Kelima, keistiqomahannya hingga akhir hayat adalah teladan abadi. Seorang alim yang memulai dengan iman, hidup dengan ilmu, lalu wafat dengan keteguhan. Dengan wafatnya Abdullah bin Salam pada tahun 43 Hijriah, berakhirlah perjalanan seorang saksi besar dari Bani Israel yang mengabadikan posisinya dalam sejarah Islam. Namanya tercatat bukan hanya dalam kitab-kitab hadis dan tafsir, tetapi juga di hati umat Islam sebagai simbol keberanian, ilmu, dan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.